Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Mungkin dengan pembelajaran ini anak-anakku semua yang ada di rumah bisa semangat belajar walaupun belajarnya secara mandiri. Baiklah anak-anakku semua, jangan putus semangat, tetap semangat dalam belajar, selalu mencari ilmu-ilmu, menggali ilmu agar anak-anakku semua bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya adapun submateri yang akan Bapak ajarkan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang dan yang kedua tentang. Kedua materi tersebut akan Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk anak-anakku semua, perhatikan dengan baik-baik agar anak-anakku semua dapat mengerti. Jadi sebelum Bapak melangkah ke materi yang lebih dalam, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang namanya apa sih itu lingkungan. Lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan keseimbangan lingkungan. Jadi anak-anakku, perhatikan gambar yang di samping ini. Kira-kira menurut anak-anakku semua, pandangan Anda mengenai perubahan lingkungan, keseimbangan lingkungan ini apa? Langsung saja saya jelaskan bahwa misalnya tanah awalnya ini tanah tersebut subur, lama kelamaan menjadi tandus dan kering. Ini menandakan bahwa adanya perubahan keseimbangan lingkungan yang dialami oleh tanah, misalnya dari yang tanah subur menjadi tanah yang kering. Itulah mengenai tentang perubahan keseimbangan lingkungan. Kita perlu ketahui bahwa perubahan keseimbangan lingkungan ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu perubahan yang disebabkan oleh alam dan yang disebabkan oleh manusia. Inilah penyebabnya. Kemudian kita masuk, yang pertama adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh alam. Beberapa faktor alam misalnya seperti bencana alam, misalnya tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir. Tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa misalnya salah satu contoh banjir ini juga bisa disebabkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, faktornya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kegiatan manusia tersebut itu hanya ingin memenuhi kebutuhan seperti sandang, papan, dan pangan. Salah satu contohnya, misalnya pada pembukaan lahan untuk pemukiman, pertanian, industri, sarana transportasi. Itu semua adalah pembukaan lahan, berarti itu mengakibatkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem. Dengan peristiwa tersebut dapat mengakibatkan punahnya flora dan fauna. Kemudian contoh yang kedua, yaitu aktivitas pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Pertama, penggunaan pestisida dapat mengakibatkan resistensi hama, terbunuhnya organisme yang bukan sasaran, serta adanya residu pestisida pada hasil panen itu sendiri. Kemudian, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya penyerapan air oleh akar dan terjadinya yang namanya eutrofikasi pada akar. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang eksploitasi sumber daya laut yang dimana tidak ramah lingkungan. Contohnya, 1. Pemakaian bahan peledak.
ini dapat merusak terumbu karang. Dan yang kedua, pemakaian pukat harimau yang dapat mengganggu regenerasi ikan. Kemudian, karena semua aktivitas-aktivitas yang disebabkan oleh alam dan faktor manusia, ada yang namanya dampaknya. Nah, dampaknya itu adalah perubahan lingkungan akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jika hal ini terjadi, maka kualitas lingkungan akan menurun dan pada akhirnya manusia juga akan mendapatkan dampaknya. Contoh yang pertama, penebangan hutan secara liar. Nah, ini akan mengurangi potensi hutan, terutama sebagai habitat hidup beragam flora dan fauna. Dan yang kedua, jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal juga semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan berkurang. Kemudian yang ketiga, peningkatan jumlah penduduk juga akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan. Tetapi sementara lahan yang ingin digunakan itu juga terbatas. Dan yang keempat, dampak yang diakibatkan oleh alam seperti contoh letusan Gunung Merapi. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang begitu parah. Kemudian kita masuk kepada submateri yang kedua yang membahas tentang pencemaran lingkungan beserta dampaknya. Nah, di sini itu terbagi atas 3 poin yang kita bahas, yaitu adalah pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga itu adalah pencemaran tanah. Nah, kita masuk ke pencemaran yang pertama, yaitu adalah pencemaran air. Pada pencemaran air di sini terbagi atas 4 poin lagi. Yang pertama adalah limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Baik, langsung saja pada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini berupa limbah organik yang dapat mencemari perairan, menghambat penurunan oksigen yang terlarut. Kemudian, limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini berupa penggunaan pupuk anorganik dan pestisida. Hal ini dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme yang meminum air tersebut. Kemudian yang poin ketiga, yaitu tentang limbah industri. Limbah industri ini berupa logam berat. Zat-zat tersebut dapat merusak organ tubuh manusia. Bahkan ada beberapa lainnya itu dapat mengakibatkan yang namanya penyakit kanker. Nah, ini sangat berbahaya. Dan yang keempat, yaitu adalah limbah pertambangan. Nah, limbah pertambangan ini salah satu contohnya itu adalah polutan merkuri. Nah, yang berasal dari pertambangan emas. Jika merkuri ini masuk di dalam air yang terakumulasi dengan ikan-ikan yang ada di air, kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Nah, manusia tersebut itu dapat mengakibatkan yang namanya keracunan. Kemudian yang kedua itu pencemaran udara. Pencemaran udara diartikan adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran yang ketiga itu adalah tentang pencemaran tanah. Dapat diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga. Nah, di sini terbagi atas 3 lagi. Yang pertama ada yang namanya limbah domestika. Nah, di sini limbah domestika ini dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah ini berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, dan tempat usaha seperti hotel. Yang kedua yaitu adalah limbah industri. Nah, limbah industri di sini mencakupi 2 poin, yaitu adalah limbah industri yang berbentuk padatan yang dimana berupa lumpur dari proses pengolahan, dan yang kedua adalah limbah cair yang berupa tinja, deterjen, oil, dan cat yang dimana dapat mengakibatkan kerusakan pada kualitas tanah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah limbah pertanian. Nah, limbah pertanian di sini adalah berupa sisa pupuk yang sintesis untuk menyuburkan tanah.
Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anakku semua dapat paham tentang materi pertemuan hari ini. Jadi untuk anak-anakku semua silakan belajar di rumah, silakan memanfaatkan waktunya untuk belajar, mengasah otaknya, untuk selalu mencari ilmu, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran online ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua dan bisa menjaga kesehatan, jangan keluar, tetap di rumah dan selalu memakai masker jika keluar dari rumah. Itu pun jika anak-anakku semua ada kepentingan yang begitu mendesak, sehingga terpaksa untuk keluar. Jadi anak-anakku semua cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.